Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 1 Juni 2023 dan juga hari ini secara khusus buat bangsa kita NKRI yang kita cintai ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Biarlah bangsa kita semakin kuat dan kokoh di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Dalam bahasa Batak Toba songonon madidok, alai anggo halak parjahati, songon laut nagucang do, aidang tarbahis so say na disapakkon galubang na do, burta dohot rapok. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia sering melupakan Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Manusia memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi, dan hal itu membawa kehancuran pada manusia itu sendiri. Hidup dalam kefasikan dan pemberontakan kepada Allah dan hukum-hukumnya membuat rusaknya hubungannya dengan Tuhan. Padahal pemberontakan, ketidaktaatan, dan kefasikan manusia bukan membawa kebaikan pada dirinya, melainkan membawa kehancuran, kerusakan, penderitaan, dan hilangnya harapan. Saudara-saudaraku, hal inilah yang terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Mereka tidak lagi sesuai dengan identitas yang mereka sandang sebagai umat Tuhan. Mereka seharusnya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kehidupan umat Tuhan tidak lagi mencerminkan kehidupan sebagai umat Tuhan yang sejati dan yang setia. Kemapanan telah membuat mereka lupa diri dan lupa Tuhan. Kemakmuran yang mereka alami seakan hanya karena kekuatan dan usaha mereka sendiri. Kepemimpinan Tuhan dalam memimpin umatnya sudah tergantikan dengan pengendalian kekuatan manusia, dan penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Para pemimpin sudah jatuh ke dalam ketamakan, penindasan semakin merajalela. Mereka benar-benar telah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, ternyata kemakmuran dapat juga membuat manusia lupa akan segala-galanya, lupa akan Tuhan, dan menjadikan manusia jatuh ke dalam kefasikan. Mata tertutup akan terang, suara hati tertutup akan kebenaran, dan akhirnya manusia hidup dalam penderitaan. Hidup dalam kefasikan bukan membuat diri hidup dalam kenyamanan dan ketentraman, melainkan mereka hidup dalam ketidaktenangan. Mereka selalu diguncang bagaikan laut yang berombak-ombak, yang menimbulkan banyaknya kekotoran, sampah, dan lumpur. Oleh karena itu, jauhkanlah hidup fasik
tetapi hiduplah sebagai orang rendah hati yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ingatlah saudaraku, hidup dalam kebenaran Tuhan akan membuat hidup kita damai. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita akan mengalami kedamaian. Hidup dalam kebenaran Tuhan adalah pondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Hidup dalam kebenaran Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang otentik, hidup menjadi diri sendiri. Hidup dalam kebenaran Tuhan selalu menyehatkan kehidupan mental dan spiritual. Hidup dalam kebenaran Tuhan akan menjaga reputasi kita. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran Tuhan tentu hidup penuh sukacita dan berkat Tuhan akan mengaliri kehidupan kita. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang benar. Memang kadang-kadang hidup dalam kebenaran menentang arus dan kadang-kadang juga harus menghadapi ancaman. Akan tetapi, hidup sebagai orang benar adalah diwarnai oleh damai sejahtera. Bukan karena berkelimpahan atau selalu aman, melainkan karena Allah memberikan damai sejahtera. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya hiduplah di dalam kebenaran dan Tuhan selalu menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jauhkan diri dari kehidupan kefasikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah melalui sapaan firman-Mu kami menjauhkan diri dari kehidupan kefasikan, tetapi kami hidup di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.